Pemirsa, Anda menyaksikan Flash Report bersama saya, Putri Adelia, dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah merasa prihatin atas kasus hukum yang menimpa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Namun pemerintah tetap menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Sebagai bentuk penghormatan terhadap proses tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meski posisi Wakil Menteri kini kosong, pemerintah belum menetapkan sosok pengganti. Tugas dan fungsi keseharian di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk sementara akan tetap dijalankan di bawah koordinasi Menteri IMIPAS beserta jajarannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas? Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya. Karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri. Dan tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri IMIPAS untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian IMIPAS. Koordinasi dengan Kementerian IMIPAS telah dilakukan untuk menjaga agar seluruh layanan tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh kasus yang sedang berproses di KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satu tersangka dalam perkara tersebut adalah Silmi Karim, yang saat penetapan, tersangka masih menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain menetapkan tersangka, KPK juga melakukan penahanan terhadap para pihak yang diduga terlibat untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dalam proses pengungkapan kasus, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang asing, logam mulia, serta jumlah aset kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Kasus dugaan korupsi yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim bersama sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Koordinasi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut peristiwa ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang tengah berupaya memperkuat reformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintah yang bersih dari praktik korupsi. Berdasarkan informasi awal, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Silmi Karim terjadi pada periode tahun 2023 hingga 2024. Pada saat itu, Silmi masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan belum menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yusril memastikan pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan dukungan kepada KPK dalam mengungkap perkara ini secara menyeluruh. Ya, kami hanya menegaskan bahwa ya mereka semua untuk kooperatif ya, menjalani pemeriksaan dan mengikuti proses hukum yang sedang terjadi yang dilakukan oleh penyidik KPK, dan pada akhirnya pemerintah mempercayakan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses penegakan hukum yang seadil-adilnya atas kasus ini, dan selanjutnya jika memang terdapat cukup bukti ya untuk dilimpahkan ke pengadilan, dan kita menunggu apa putusan pengadilan nantinya. Dan kita tidak menghalang-halangi dan kita kooperatif dengan semua pihak ya, masuk juga para mereka yang sudah dinyatakan sebagai tersangka sekarang ya, untuk terus melakukan kerjasama dengan penyidik ya untuk terbuka ya, sehingga tidak mempersulit
penyidikan dan penuntutan nantinya dan proses jalannya persidangan. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK yang dinilai konsisten dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kasus yang tengah diusut diduga berkaitan dengan penyimpangan dalam proses pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. Sejumlah oknum diduga memanfaatkan layanan percepatan penerbitan izin tinggal terbatas atau ITAS dan izin tinggal tetap atau ITAP dengan memungut biaya di luar ketentuan resmi. Merespon dugaan penyimpangan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melakukan berbagai langkah pembenahan sejak awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Putri Adelia, sampai jumpa.